Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Nasirwan, SC MSc AKCA, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi keuangan daerah, dan juga bagi teman-teman semua yang sudah bersedia untuk menonton video pembelajaran saya ini. Pertama-tama, ada baiknya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kasih-Nya, kita masih dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Riyama Veronica Tampobolon dengan NIM 7203520024. Saya dari kelas akuntansi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan mengenai materi analisis pendapatan daerah. Tugas ini sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Baiklah, penjelasan akan saya mulai. Analisis pendapatan daerah. Di sini ada beberapa cakupan materi pembahasan yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pendapatan daerah, kemudian kita akan membahas mengenai analisis varian pendapatan daerah, kemudian kita akan mempelajari rasio kemandirian daerah, dan terakhir kita akan membahas mengenai kasus-kasus seputar pendapatan daerah yang berkaitan dengan perkebunan atau PTPN. Baiklah, kita akan masuk mengenai materi pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendapatan daerah. Jadi, pendapatan daerah adalah semua sumber pendapatan atau penerimaan yang diperoleh oleh suatu daerah, seperti pemerintahan kabupaten atau kota, melalui berbagai sumber seperti pajak, retribusi, hasil dari kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya yang berguna untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini terdapat beberapa jenis pendapatan daerah yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, pendapatan asli daerah atau PAD ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain. Kemudian ada dana alokasi umum atau DAU. Nah, dana alokasi umum ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang bersifat umum. Selanjutnya ada dana alokasi khusus atau DAK. Dana alokasi khusus ini adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah yang bersifat khusus seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya ada hasil usaha. Hasil usaha merupakan pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti penjualan barang atau jasa, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Dan jenis pendapatan daerah terakhir yaitu adalah hibah. Hibah ini merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pihak ketiga seperti pemerintah pusat, lembaga internasional, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai analisis pendapatan daerah. Nah, dulu akan memahami apa itu analisis varians atau ANAVA. Nah, jadi analisis varians ini adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok dalam hal variabilitas data. Nah, dalam hal pendapatan, analisis varian dapat digunakan untuk membandingkan pendapatan antara kelompok-kelompok tertentu dan melihat apakah perbedaan yang signifikan dalam pendapatan antara kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja fungsi penting dari analisis varian ini. Yang pertama, fungsi analisis varian adalah untuk membandingkan rata-rata pendapatan antara kelompok atau kategori yang berbeda. Kemudian yang kedua, untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Yang ketiga, untuk menentukan apakah perbedaan pendapatan antara kelompok atau kategori tersebut signifikan secara statistik. Dan yang terakhir, membantu pemerintah daerah dalam merencanakan kebijakan ekonomi yang tepat.
Nah, di sini terdapat rumus varian pendapatan daerah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, rumus varians antar daerah, yaitu jumlah kuadrat selisih antara rata-rata daerah dengan rata-rata seluruh data dikalikan dengan jumlah daerah, kemudian kita kurangi dengan 1. Kemudian ada varians dalam daerah. Nah, varians dalam daerah ini dapat kita cari menggunakan rumus jumlah kuadrat selisih antara tiap data dalam daerah dengan rata-rata daerah dikali dengan jumlah data dalam setiap daerah, kemudian kita kurangi dengan 1. Dan terakhir, total variasinya yaitu varians antar daerah kita jumlahkan dengan varians dalam daerah. Dan yang terakhir, untuk mencari F atau besaran nilai perbedaan antara pendapatan, kita dapat mencarinya dengan varians antar daerah kita bagikan dengan varians dalam daerah. Nah, jika nantinya kita mendapatkan nilai F ini besar, artinya perbedaan antara pendapatan antar daerah dibandingkan dengan perbedaan pendapatan tersebut secara signifikan. Namun, jika nilai F-nya kecil, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan daerah yang dibandingkan. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus tersebut ke dalam contoh kasus untuk membandingkan suatu pendapatan daerah. Nah, misalkan ada 3 daerah yang ingin dibandingkan pendapatannya, yaitu kita ambil contoh daerah A, daerah B, dan juga daerah C. Nah, pendapatan rata-rata masing-masing daerah ini dapat kita lihat pada data dalam slide ini, yaitu daerah A 50 juta, kemudian ada daerah B 55 juta, kemudian ada daerah C sebesar 60 juta. Untuk melakukan analisis varians, kita perlu menghitung rata-rata pendapatan seluruh daerah dan varian pendapatan seluruh daerah. Dalam contoh ini, nilai rata-rata pendapatan seluruh daerah dapat kita cari dengan menjumlahkan ketiga rata-rata pendapatan daerah ini, yaitu 50 juta untuk daerah A, 55 juta untuk daerah B, dan 60 juta untuk daerah C, kemudian kita bagikan 3, yaitu hasilnya sebesar 55 juta. Kemudian kita mencari selisih antara setiap nilai pendapatan dengan nilai rata-rata. Nah, selisih ini dapat kita cari dengan mengurangkan rata-rata yang tadi telah kita dapat dengan rata-rata penghasilan setiap daerah, yaitu 50 juta dikurang 55 juta dengan hasilnya minus 5, kemudian 55 juta dikurang 55 juta hasilnya 0, kemudian untuk daerah C 60 juta dikurang 55 juta hasilnya 5. Kemudian hasil selisih antara setiap nilai pendapatan ini kita kuadratkan untuk mencari kuadrat selisihnya, yaitu 25 juta untuk daerah A, 0 untuk daerah B, dan terakhir untuk daerah C sebesar 25. Nah, kemudian setelah kita dapat hasil kuadratnya, kita jumlahkan, yaitu 25 juta ditambah 25 juta hasilnya 50 juta. Kemudian kita mencari varians pendapatan seluruh daerah, yaitu 50 juta dibagi dengan jumlah daerahnya yaitu 3, dan kemudian kita harus mengurangi dengan 1, yaitu sebesar 25 juta. Dalam contoh ini kita hanya membandingkan 3 daerah, sehingga kita hanya memiliki 1 kelompok. Oleh karena itu, varians antar kelompok adalah 0. Nah, apabila varians antar kelompok sama dengan 0, kemudian varians dalam kelompok sama dengan 25, maka kita dapat mencari nilai F dengan membandingkan varians antar kelompok per varians dalam kelompok, yaitu 0 per 25 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rasio kemandirian daerah. Jadi, pengertian dari rasio kemandirian daerah tersebut adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa mandiri keuangan suatu daerah. Rasio ini menghitung kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri dibandingkan dengan besarnya transfer dana yang diterima dari pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, semakin mandiri keuangan daerah tersebut. Namun, rasio kemandirian daerah juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan PAD, seperti potensi ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan masyarakat, dan sebagainya.
Oleh karena itu, rasio kemandirian daerah perlu dianalisis secara holistik untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai keuangan daerah tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai fungsi dan manfaat rasio kemandirian daerah. Nah, di sini ada beberapa manfaat yang akan saya paparkan. Yang pertama, untuk menilai kemandirian keuangan daerah. Rasio ini memungkinkan pemerintah, stakeholder, dan publik untuk menilai seberapa mandiri keuangan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan, sehingga pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian yang kedua, evaluasi efektivitas transfer dana. Rasio kemandirian daerah juga membantu dalam mengevaluasi efektivitas transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Apabila suatu daerah memiliki rasio kemandirian yang rendah, hal ini dapat menunjukkan bahwa transfer dana yang diberikan tidak cukup efektif dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Yang ketiga, membuat perencanaan anggaran. Dengan mengetahui rasio kemandirian daerah, pemerintah dapat memutuskan apakah suatu daerah membutuhkan bantuan keuangan atau tidak. Pemerintah juga dapat menetapkan target kemandirian keuangan yang lebih realistis dan mengembangkan strategi untuk mencapai target tersebut. Dan yang terakhir, memperkuat otonomi daerah. Pemerintah Indonesia telah memberikan otonomi daerah kepada daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri. Dengan menghitung rasio kemandirian daerah, pemerintah dapat menilai sejauh mana daerah dapat bertindak secara mandiri tanpa mengandalkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus rasio kemandirian daerah. Nah, di sini kita dapat mengetahui rumus rasio kemandirian ini dengan membandingkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan total pendapatan daerah. Nah, pendapatan asli daerah ini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dari sumber-sumber yang ada di daerah tersebut, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil produksi dan kekayaan daerah, serta pendapatan lain yang sah. Kemudian, total pendapatan daerah ini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh daerah, termasuk PAD dan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus dari atau DAK. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus yang sebelumnya kita bahas ke dalam contoh kasus perhitungan rasio kemandirian daerah. Nah, jadi di sini ada suatu daerah yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 10 miliar dan total pendapatan daerah sebesar 20 miliar dalam setahun. Kemudian kita ditugaskan untuk menghitung rasio kemandirian daerah tersebut. Nah, seperti yang pembahasan selanjutnya, rasio kemandirian daerah yaitu pendapatan asli daerah kita bandingkan dengan total pendapatan daerah. Kemudian kita substitusikan nilai yang diketahui dalam soal ini ke dalam rumus di atas. Nah, jadi rasio kemandirian daerah sama dengan pendapatan asli daerahnya yaitu 10 miliar dibagikan dengan total pendapatan daerahnya sebesar 20 miliar. Nah, jadi kita akan dapat rasio kemandirian daerahnya itu sebesar 0,5 atau 50%. Hal ini berarti bahwa setengah dari pendapatan daerah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah dan setengahnya lagi berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian daerah, maka semakin mandiri juga keuangan daerah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasus-kasus seputar pendapatan daerah. Nah, kasus-kasus pendapatan daerah ini akan kita hubungkan dengan kasus-kasus seputar wilayah perkebunan atau PTPN yang sebelumnya sudah kelompok kami paparkan. Nah, jadi hubungan kasus-kasus seputar pendapatan daerah dengan kasus-kasus PTPN atau wilayah perkebunan, yaitu yang pertama ada penjualan hasil perkebunan yang tidak tercatat, kemudian penyalahgunaan wewenang, kemudian manipulasi laporan keuangan, dan yang terakhir perubahan status lahan. Nah, kasus-kasus ini akan kita bahas lebih detailnya di slide selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas kasus penjualan hasil perkebunan yang tidak tercatat.
Kasus penyelewengan penjualan kelapa sawit oleh PTPN adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Indonesia. Pada tahun 2019, PTPN 3 yang mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 35.000 hektar di wilayah tersebut dituduh telah melakukan penjualan kelapa sawit ilegal. Menurut laporan, PTPN 3 telah menjual sekitar 60.000 ton kelapa sawit secara ilegal ke pihak lain tanpa melalui jalur resmi dan tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pendapatan daerah sebesar lebih dari 10 miliar. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang. Nah, kasus penyalahgunaan wewenang PTPN ini terjadi di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019. Jadi PTPN 3 ini yang mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 25.000 hektar di wilayah tersebut dituduh telah menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan besaran royalti yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pendapatan daerah sebesar lebih dari 100 miliar selama kurun waktu 10 tahun. Kasus ini terungkap setelah pihak Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit terhadap keuangan PTPN 3. Selanjutnya, kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PTPN terhadap pendapatan daerah terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia pada tahun 2018. Nah, jadi PTPN 7 ini mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 180.000 hektar di wilayah tersebut dan dituduh telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan cara menyembunyikan sejumlah pengeluaran dan menaikkan angka pendapatannya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pendapatan daerah sebesar lebih dari 100 miliar selama kurun waktu 3 tahun. Dan yang terakhir ada kasus perubahan status lahan. Nah, kasus perubahan status lahan PTPN ini terjadi di Kabupaten Banyuasin juga, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia pada tahun 2021. Nah, masih sama dengan kasus sebelumnya, yang terlibat dalam sengketa ini adalah PTPN 7 yang dikabarkan telah mengubah status lahan perkebunannya dari lahan kritis menjadi lahan produktif tanpa melalui proses pengajuan ke pemerintah daerah. Perubahan status lahan tersebut menyebabkan PTPN 7 tidak lagi membayar pajak retribusi kepada pemerintah daerah sehingga mengurangi pendapatan daerah yang seharusnya diterima. Nah, kemudian solusi yang dapat saya sampaikan untuk kasus-kasus tersebut yaitu agar semua pemangku kepentingan di BUMN Pertanian atau PTPN harus sama-sama sadar dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat dan kemajuan BUMN itu sendiri daripada kepentingan pribadi mereka. Karena sesuai dengan namanya yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, maka segala jenis aktivitasnya dilakukan untuk negara dan warga negaranya. Cara meningkatkan kesadaran pada pemangku kepentingan ini contohnya adalah yang pertama, memberikan pelatihan-pelatihan program keimanan yang rutin, kemudian menjamin hak-hak masa tua beserta keluarganya, sehingga nantinya mereka tidak akan tergiur untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Baiklah, demikianlah hasil pemaparan saya seputar pendapatan daerah untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian materi maupun kata-kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.